Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keira Aisyah Rachman dari KM 4601 dengan NIM 150222301. Sebelumnya, aku menggunakan PPT di sini untuk menjelaskan komunikasi antar pribadi. Mulai dari slide pertama. Dari definisi komunikasi sendiri. Nah, komunikasi itu adalah bentuk tingkah laku seseorang baik verbal maupun non-verbal yang dianggapi oleh orang lain tidak sekedar pertukaran kata ataupun ungkapan pesan tertentu. Nah, di sini juga ada menurut William F. Gluck, definisi komunikasi dapat dibagi menjadi dengan dua bentuk, yaitu komunikasi antar pribadi yang bakal aku jelasin lebih lanjut, yaitu proses saling bertukar informasi serta pemindahan pengertian antara dua individu atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia. Ada juga komunikasi dalam organisasi. Organization communication, yaitu proses di mana pembicara memberikan informasi secara sistematis dan memindahkan pengertian kepada orang-orang di dalam organisasi dan juga kepada orang-orang dan lembaga-lembaga di luar organisasi maupun masih terkait dengan organisasi tersebut. Nah, di slide kedua sekarang, itu tuh nggak jauh-jauh dari definisi awal komunikasi. Unsur komunikasi itu dibagi menjadi 4. Itu yang pertama ada komunikator. Komunikator itu individu atau kelompok yang menyampaikan atau mengirim pesan kepada komunikan. Nih, contohnya aku sekarang menerangkan materi kayak gini, itu aku bisa disebut dengan komunikator. Yang kedua, ada pesan, yaitu lambang bermakna yang disampaikan oleh komunikator. Pesan dapat berupa gagasan, ide, keinginan, informasi, curahan hati, gambar, lambang, dan sebagainya. Yang ketiga, itu ada komunikan, individu atau kelompok yang menerima pesan dari komunikator. Contoh dari komunikan sendiri yaitu kalian, karena kalian lagi nonton video aku. Kalian menerima pesan dari aku yaitu komunikator. Yang terakhir yaitu yang keempat ada saluran. Saluran atau channel adalah melalui apa pesan tersebut disampaikan atau dikomunikasikan. Nah, contohnya sendiri dari saluran itu, nih video ini akan upload di saluran YouTube. Lanjut ke slide selanjutnya itu kepada siapa kita berkomunikasi. Komunikasi yang paling banyak terjadi dan mudah dilihat adalah komunikasi antar manusia. Gak heran dong, kita setiap hari berkomunikasi. Manusia melakukan komunikasi terhadap ada 4, yaitu pertama, dirinya sendiri. Contohnya adalah introspeksi atau proses pertimbangan dan perenungan diri sebelum mengambil keputusan. Yang kedua, itu adalah komunikasi terhadap orang lain. Nah, contohnya itu ada berbicara langsung, surat menyurat, menggunakan teknologi komunikasi. Nah, contoh dari teknologi komunikasi ini seperti WhatsApp ataupun lainnya. Terus yang ketiga, ada hidup lainnya. Hidup lainnya itu contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Terus yang keempat ada Tuhan, yaitu doa dan beribadah, menjalankan perintah dan menjauhkan larangan. Itu udah termasuk contoh dari komunikasi terhadap Tuhan. Nah, kita udah masuk ke main materinya, yaitu komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi itu sendiri udah aku jelasin di awal ya kan. Ada 5 tingkatan komunikasi antar pribadi menurut Paul. Yang pertama, ada basa-basi itu saja. Yang kedua, membicarakan orang lain. Yang ketiga, menyatakan gagasan dan pendapat. Yang keempat, perasaan atau tingkat hati. Yang kelima, hubungan puncak. Jadi aku bakal jelasin satu-satu, mulai dari basa-basi itu saja. Jadi basa-basi itu saja itu merupakan tahap komunikasi yang paling dangkal nih. Dengan munculnya ungkapan basa-basi, contohnya habis pergi dari mana, mau singgah dulu, dan lain sebagainya. Tingkat ini berada pada sikap berpura-pura, bersandiwara, berbicara sekedar untuk sopan santun. Nah, yang kedua, aku bakal ngejelasin tentang membicarakan orang lain. Nih, ini sering banget terjadi ya. Tentunya dalam tahap ini sudah mulai berkembang, tetapi masih dalam tahap dangkal, khususnya belum bisa berbicara tentang diri masing-masing. Tidak membuka sedikitpun diri kita kepada orang lain. Tingkat ini lebih banyak membicarakan orang lain, yaitu bergosip. Siapa yang suka gosip? Lanjut, yaitu menyatakan pendapat atau gagasan. Jadi dalam tahap ini kita sudah mau saling membuka diri nih, mau mengungkapkan apa yang ada di isi hati kita. Namun, mengungkapkannya masih dalam bentuk pikiran. Pengennya sih ngomong, tapi masih stuck di pikiran. Dalam membicarakan,
sudah mau saling mengungkapkan maupun masih bersikap hati-hati dan menjaga apa yang lawan bicara ungkapkan. Jadi masih jaga image gitu ya. Di sini kita berusaha mungkin kita tetap sama dengan lawan bicara kita. Jadi kayak kita nggak mengeluarkan gerak-gerik yang aneh ataupun pendapat yang buat lawan bicara kita ilfeel gitu kan ya. Kita belum sepenuhnya berani menyatakan yang sebenarnya sekalipun dalam pemikiran. Jadi masih jaim-jaim gitulah ya. Selanjutnya itu ada perasaan atau tingkat hati. Yang membedakan setiap orang adalah perasaan atau emosi dong. Kita sebagai makhluk hidup punya tingkat perasaan atau emosi yang berbeda-beda. Kayak aku bisa nahan nangis 5 jam meskipun nonton film Habibie Ainun gitu kan. Tapi belum tentu orang lain gitu bisa tahan, bisa aja baru 10 menit nonton udah nangis. Mengungkapkan perasaan inilah yang membuat hubungan antar pribadi merupakan salah satu pengalaman yang unik. Pada tingkat ini, kita mudah mempunyai gagasan, pikiran, dan keyakinan yang sama, dan mengenal diri dengan lebih dalam kepada orang lain dan sebaliknya. Selanjutnya, ini ada hubungan puncak. Tahap akhir ini, kita saling membebaskan satu sama lain bentuk komunikasi begitu dalam sempurna. Antara kita dan lawan bicara kita mempunyai kesatuan perasaan. Tidak ada perasaan yang perlu dikhawatirkan. Hubungan ini biasanya menjadi di antara sahabat, karib, atau pasangan dalam perkawinan. Jadi ini udah yang kayak lu mau ngomong apa aja tuh udah terserah gitu loh. Maksudnya kayak pasti lawan bicara lu tuh kayak udah, oh ya kita satu pikiran, that's okay, kita bicara aja apa yang kita mau ngomongkan gitu kan, yang ada di pikiran kita udah dikeluarin aja gitu. Komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi sudah dianggap mendekati ideal atau lebih dari cukup jika telah mencapai tingkat kedua. Tahap ini sudah mencapai keadaan saling dapat mengungkapkan dan menanggapi perasaan serta saling membuka hati. Selanjutnya, ini ada efektivitas komunikasi antar pribadi nih. Ada 5 kualitas umum komunikasi antar pribadi yang efektif, yaitu yang pertama ada keterbukaan, yang kedua ada empati, 3 sikap mendukung, 4 positif, 5 kesetaraan. Jadi dengan adanya efektivitas komunikasi ini menjadikan kita dan juga lawan bicara menjadi lebih nyaman untuk berbicara dan komunikasi. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama ada membuka diri, yang kedua reaksi yang jujur dan spontan, kepemilikan perasaan. Yang kedua ada empati. Empati adalah merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang orang tersebut tanpa kehilangan identitas diri sendiri. Itu adalah definisi dari De Vito. Next, sikap mendukung. Sikap mendukung dalam komunikasi adalah perilaku yang deskriptif, bukan evaluatif dan terbuka, bukan mutlak. Gitu. Cara menunjukkan sikap mendukung adalah hindari menuduh dan menyalahkan ya. Terus ada sikap positif. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Sikap positif sangat dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri. Cara menunjukkan sikap positif itu ada, temukan hal-hal positif dalam diri orang lain dan pujilah secara spesifik. Jangan maunya kamu dipuji hal positif terus, tapi kamu nggak mau muji orang. Harus ada timbal baliknya guys. Nah, nextnya ini ada kesetaraan. Kesetaraan artinya sikap atau pendekatan yang memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Nah, ternyata kita udah di penghujung PowerPoint nih. Udah PowerPoint terakhir. Jadi ada daya tarik antar pribadi. Daya tarik antar pribadi itu ada yang pertama adalah kesamaan. Jadi kesamaan, misalkan kesamaan selera musik, makan, film gitu. 2, kedekatan. Nah, kedekatan itu pengaruh pendekatan dalam daya tarik antar pribadi, diantaranya kedekatan meningkatkan keakraban, misalnya keakraban dengan tetangga sebelah rumah dikarenakan seringnya bertemu. Terus yang ketiga ada dukungan. Selanjutnya ada daya tarik fisik dan kepribadian. Nih kalau daya tarik fisik misalkan kayak ganteng, tinggi, kurus gitu kan, terserah. Terus juga ada kepribadian kayak baik, rajin gitu kan. Nah, selanjutnya itu ada status sosial, ekonomi, dan pendidikan. Kalau menurut aku dari status ekonomi itu tuh adanya kesetaraan itu tuh membuat
kamu, dan juga ambilnya contoh pasangan kamu itu tuh menjadi lebih nyambung gitu. Nah, terakhir yaitu saling melengkapi. Ini real banget cuy, harus saling melengkapi ya. Contohnya seperti kayak yaitu pendidikan, misalkan salah satunya ada yang bodoh, salah satunya harus ada yang lebih pintar. Jadi bisa memberikan edukasi ke pasangannya yang kurang memiliki wawasan gitu. Jadi harus saling melengkapi dalam hal apapun sih, nggak cuma pendidikan. Sekian, terima kasih. Makasih banyak untuk Ibu Aiza yang sudah nonton video saya sampai akhir. Saya minta maaf kalau misalkan banyak kesalahan dari pengucapan maupun salah pengertian dari saya yang keluar dari mulut saya. Semoga teman-teman yang nonton video aku teredukasi dan juga terhibur sedikit mungkin. Oke. Makasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.